Oke, Bapak Ibu, kembali lagi di channel YouTube saya di Genyu ID. Ya, seperti biasa kita akan membahas pergerakan IHSG kita maupun saham-saham yang akan saya bahas ya. Ada beberapa saham yang saya bahas dan saya tidak buka request saham untuk hari ini ya. Jadi saya akan pilih beberapa saham yang akan saya bahas termasuk menu buy close hari ini yang saya berikan dan mungkin menu buy close yang saya berikan kemarin di grup rekomendasi. Grup umum saya tidak berikan ya. Oke, kita bahas indeks kita. Indeks kita naik hanya menutup gap ya, hati-hati, dia naik hanya menutup gap ya, terjadi gap kemarin ya, dan hari ini berhasil ditutup secara sempurna ya, secara sempurna dia tutup gap ya dan kembali turun. Apakah indeks kita masih oke? Harus diakui indeks kita kurang oke ya, indeks kita lagi kurang baik ya, lagi tidak baik-baik saja untuk indeks kita karena arahnya memang lagi turun ya, arusnya lagi turun, jadi hati-hati ya, hati-hati. Jadi kita tetap harus antisipasi ya, jangan terlalu euforia berlebihan karena mungkin pada lihat saham-saham pada mulai rebound. Rebound iya, tapi mungkin hanya teknikal rebound. Kenapa? Karena arahnya masih di bawah ya. Saham yang masih arahnya di bawah hati-hati ya, karena arusnya ke bawah bukan ke atas. Tapi kalau arusnya ke atas itu beda cerita. Dia turun pun hanya koreksi wajar dan akan kembali naik. Sama juga seperti indeks kita kali ini, dia naik. Iya naik, tapi dia arusnya masih ke bawah. Ya masih kurang oke. Kemungkinan dia mungkin akan sideways dulu lah. Ya dengan range area di 6.700-an. Ya itu area support sekarang. Ya sekarang support di 6.700 sampai 6.750. Resist ada di 6.900 lah ya. Itu resist cukup kuat sekarang untuk indeks kita. Mungkin dia akan sideways dulu di bawah. Ya. Sekarang arahnya lagi di bawah. Tapi kalau jebol lagi hati-hati ya. Kalau sampai jebol lagi area support cukup kuat di 6.700 itu bisa konfirmasi downtrend. Itu konfirmasi downtrend. Ya, kalau jebol 6.700 ini kita konfirmasi downtrend ya. Akan turun lagi. Ya, turunnya bisa ke 6.550-an mungkin ke sana. Kalau jebol 6.700 itu saya lihat secara teknikal ya. Jadi kalau memang kalau arah market kita lagi bagus ya saya bilang bagus. Tapi kalau arahnya lagi kurang oke ya kita bilang kurang oke. Ya itu fakta yang terjadi saat market kita hari ini ya. Jadi kita tidak menjual angan-angan. Oh indeks kita akan mantul lagi ribuan lagi 7.200 enggak. Arahnya belum ke sana, masih jauh ke sana ya. Masih belum sanggup untuk ke sana. Ya 6.900 saja masih jebol ya. Kemarin saya bilang kalau dia bertahan di 7.000 ya 7.100 masih oke, tapi kan jebol. Jebol berarti kurang oke lagi, udah nggak oke ya. Pada kemarin semua support dijebol, yaitu tanda-tanda indeks kita lagi kurang bagus ya. Tapi puji Tuhan rekomendasi saya hari ini semuanya cuan ya, semuanya cuan. Termasuk kemarin saya memberikan rekomendasi Emior. Emior itu saya berikan jadi menu buy close ya, saya jadikan menu buy close Emior. Saya infokan beli di area 1710 sampai 1000 di bawah itu, tapi rata-rata mungkin dapatnya di kisaran 1715 sampai 1720. Saya infokan kalau break 1720 MYOR akan sangat menarik. Dan hari ini terbukti kita cuan lumayan. Ya anggap saja Anda belinya di 1715 deh ya. Ataupun 1720 deh, kita hitung paling tingginya saja lah. Ya. Ya, 7%, Bos. Ya target saya 1800 dapat 5%. Anda dapat cuma 5%, lumayan, sudah lebih dari cukup. Ya, apakah bisa naik? Masih bisa. Emir masih bisa naik, tapi hati-hati dia ada gap. Ya, kemungkinan bisa ketutup dulu. Ya, tapi kalau saya sih saya udah jual ya untuk Emir. Karena saya konsepnya tidak untuk swing. Kalau saya swing saya akan berani hold. Tapi kalau untuk day trade seperti ini saya akan jual ya. Sesuai target yang saya berikan. Oke. Tadi menu scalping semua sudah cuan di atas 3%, 5% lebih ya. Itu menu scalping sudah cuan semua. Dan kemarin saya bahas Timas ya. Timas kan menu buy close kemarin ya. Sebenarnya sudah cuan. Kita beli sudah cuan kemarin. Timas ini kita beli di sini kan. Beli di sini di area 1930-an. Itu kan sudah naik sebenarnya. Naik kita sudah cuan 2%. Tapi kalau teman-teman kenapa ini chartnya nggak jadi? Harusnya lebih dari 2000 hari ini.
Dia naik lebih dari 2.000 hari ini untuk Dimas. Kalau Anda beli kemarin 1930, Anda sudah cuan lebih dari cukup. Tapi kalau saya jualan ya kemarin, saya sudah jual semua. Di 1970-an itu 2% lebih. Tapi kalau teman-teman jual hari ini itu 2.000 dapat sekitar ya hampir 4% lah. Dan kemarin saya infokan ini masih oke ya. Masih oke. Kalaupun teman-teman kena trailing stop ya udah nggak usah dipikirkan lagi, bisa shoot ke saham lain. Dan itu rata-rata juga dapat cuan ya. Jadi jangan terlalu Anda merasa sudah di trailing stop lalu penasaran hantem lagi ya, kalau Anda hantemnya sesuai teknikal yang Anda pelajari ya boleh. Tapi kalau memang Anda trading cuma pakai emosi ya hati-hati ya, jangan pakai emosi tradingnya. Harus dijaga psikologis, apalagi market lagi kurang oke ya. Beberapa hari ini market kurang oke. Hari ini saya memberikan menu buy close NRG. NRG saya berikan jadi menu buy close hari ini. Info saya infokan NRG beli di area 144 ya tadi. 244 maaf. 244 dan turun ya. Turun saya infokan area beli pertama di 230 sampai 244 berarti. Ya kalau turun pun misal jebol 230-nya teman-teman bisa buy kedua. Udah saya infokan juga. Kalau nggak salah di 220 ya, 222 sampai 216. Ya SL-nya di bawah 210 saja. Ya kalau SL di bawah 210, kalau memang sudah jebol ya buang saja. Ya, tapi harusnya masih oke karena closingnya ditarik 240. Ya, saya juga sudah mulai sedikit sedikit hijau ya. Saya rata-rata saya di 238 lebih, 239 ya. Karena saya ambil tadi antri di 236 dapat juga. Ya saya buat antrian sampai ke 230 tapi dapatnya di 236 maksimal tadi di 236. Jadi kalau besok misal dia turun juga selama masih di area buy pertama ya boleh saja. Target saya di 250 lah ya. 250 kalau nggak capai 250 ya jual saja realistis di 248 ya. Karena rata-rata kita sudah di bawah juga. Ya, realistis saja. Kalau nggak bisa jebol 250 ya jual saja 248, Anda juga sudah cuan lumayan, lebih dari 2% pasti. Ya, resist kuat ada di 254. Kalau jebol 254 energi akan lanjut naik, tapi kalau nggak jebol dia akan turun. Koreksi dulu ya. Posisi ENRG masih sangat oke, masih sangat uptrend untuk sekarang. Oke, kita bahas apa sekarang? Saya akan bahas Pigas. Ya, ini menu swing saya, Pigas. Dan saya sudah infokan berkali-kali ya. Saya beli kemarin di area 1350-an. Ya, habis itu saya average down. Saya infokan juga ke grup rekomendasi saya tambah muatan jika beli 1440. Nah, di situ saya tambah muatan dan sudah cuan lagi. Dan kemarin saya juga tambah muatan lagi. Saya tambah muatan di 1480 sampai 1500. Dan hari ini sudah cuan. Jadi saya average up ya, bukan hanya average down. Trading saya biasanya berikan plan average up ya. Jadi untuk Pigas kita sudah cuan lumayan ya. Anggap saja kita 1380 deh ya, karena kita sudah average up. Karena saya sudah average up ya. Ya, kita kalau realisasikan sudah di atas 10% ya. Kalau Anda sudah hantam di bawah, misalnya 1350 deh. Anda sudah cuan lebih dari ya, sudah 14%. Ya, Anda sudah cuan sekitar 13 sampai 14% untuk sekarang. Apakah Pigas masih oke? 1.500 harus dijaga ya, 1.500 nggak sampai jebol, maksimal di 1480. Kalau 1480-nya jebol lebih baik dijual saja ya. Karena takutnya arahnya turun karena IHSG kita lagi kurang oke soalnya. Tapi untuk Pigas masih masih uptrend, masih sangat uptrend ya, masih bisa lanjut naik ya. Semoga bisa break 1550-nya dilanjut ke 1600. Ya sekarang 1500 sudah dijadikan support. Ya semoga kuat ya, semoga kuat untuk Pigas. Oke, lanjut ke saham-saham apa ya? Saya akan bahas beberapa saham saja. Kita akan bahas bentar, saya cari dulu yang agak-agak eh, kita coba bank besar ya. Kita coba lihat BBNI deh ya, kita bahas BBNI deh. BBNI
dibilang arahnya mau turun ya, arahnya mau turun. Kalau jebol 8.600 dia akan turun sampai ke 8.400 sampai 8.200. Kalau jebol 8.600-nya. Tapi kalau masih bertahan ada potensi rebound lagi, mungkin tes ke 5.000 ya. BBNI masih di area persimpangan ya. Dia belum downtrend dan pasti belum uptrend. Untuk sekarang posisinya lagi di persimpangan ya. Lagi di persimpangan untuk BBNI. Jadi kalau saya untuk BBNI wait and see dulu ya, tidak akan saya share dulu. Saya ada share beberapa saham yang saya sudah infokan di grup rekomendasi ya. Jadi untuk BBNI ini tanggung, turunnya nanggung ya. Jadi bisa naik lagi, bisa turun juga. Ya, apalagi IHSG kita lagi kurang oke. Dan BBNI ini termasuk salah satu yang akan terpengaruh jika IHSG kita downtrend. BBNI salah satunya. Oke, lanjut ke saham apa yang kita coba lihat. Tadi beberapa saham yang sudah terlihat rebound. Kita lihat Antam. Ya, Antam terlihat tadi mencoba rebound, tapi jelas dia tidak uptrend. Ya. Saham yang tidak uptrend tidak akan kuat naik. Naiknya tidak akan kuat. Dia akan terbatas dan kepentok resisten di 2480 sampai 2500. Itu salah satu resisten sekarang. Antam tidak uptrend ya. Kalau mau serok pun hati-hati ya. Jebol 2360, 2350 akan turun ke area support cukup kuat di 2200 sampai 2240 ya. Jadi kalau memang penasaran batasi resiko saja di 2350 deh. Atau ya 2350 itu batas paling inilah, paling toleransinya di sana. Karena kalau jebol dia berpotensi di bawah 2200, 2300 nanti turunnya. Bisa ke 2200 sampai 2240. Untuk Antam posisinya lagi di bawah soalnya, ya. Dia rebound pun hanya teknikal saja. Teknikal rebound habis itu turun lagi. Bisa saja besoknya turun lagi. Bisa saja karena polanya kurang oke, dia masih downtrend. Dia masih arahnya turun. Jadi harusnya akan turun dulu untuk Antam, ya. Jadi kita harus lihat dulu analisanya, teknikalnya. Kalau memang sudah waktunya kita buy on weakness, ya, ataupun kita beli di harga murah, nah kita boleh cicil beli, ya, seperti itu. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Semoga kita selalu diberkati semua aktivitasnya dan kesehatan selalu terjaga. Oke, terima kasih. Salam cuan.